Semangat pagi, shalom semua sahabat Morning Blessing. Tuhan Yesus memberkati, amin. Melanjutkan topik tentang buah roh, dan ini buah roh yang ketujuh, yaitu kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa aslinya adalah pistis, yang diartikan iman. Dan kata pistis ini berasal dari kata kerja peito, artinya meyakini atau yakin atau menaati atau menaruh keyakinan. Dan juga kata peiton ini dijelaskan sebagai menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Saudara, kata pistis atau kesetiaan ini merupakan dasar atau sifat atau karakter dasar daripada Tuhan. Oleh karena itu, jika buah roh adalah kesetiaan, ini menjelaskan bahwa kita mewarisi sifat-sifat Allah dalam diri kita. Dalam kesempatan ini, saya menjelaskan ada beberapa ciri orang-orang yang setia sebagai buah roh. Yang pertama, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Saudara dikasih oleh Tuhan, iman yang ada pada diri kita ini, keyakinan yang ada pada diri kita kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena usaha atau karena pekerjaan kita. Bukan kita yang memilih, bukan kita yang menentukan, bukan kita yang memutuskan ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya kepada firman-Nya. Tetapi itu anugerah Allah, itu pemberian Allah, itu kasih karunia Allah. Firman Allah berkata dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8-9 di sana dikatakan bahwa kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan karena pekerjaanmu, itu bukan karena hasil kemampuan kita, pekerjaan kita, sehingga jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Tetapi iman, keyakinan yang ada pada kita itu pekerjaan Roh Kudus, itu hasil daripada karya Roh Kudus. Makanya kita orang-orang yang paling bahagia di antara manusia di dunia ini, saudara, karena kita salah satu orang yang mendapat anugerah, mendapat kasih karunia, yaitu iman. Oleh iman kita akhirnya percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita juga merawat iman kita melalui merenungkan, membaca kebenaran firman Allah. Karena firman Allah berkata dalam Roma pasal 10-17, iman timbul, iman lahir, iman muncul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun tetap setia, percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, dan berpegang teguh kepada firman-Nya. Firman Allah di dalam Matius pasal 8-10 dikatakan di sana bahwa setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan ia berkata kepada mereka, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Ini menjelaskan bahwa iman kita, iman yang besar, iman yang kuat ketika kita mendengar firman Allah dan terus setia kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adalah menaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus tidak hanya sampai kepada titik percaya saja, tetapi langkah selanjutnya adalah menaati, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya bahwa firman adalah Allah sendiri, firman adalah kebenaran, firman adalah perkataan Tuhan, maka kita harus menaatinya, menghidupinya, melakukannya setiap hari dalam hidup kita, sehingga firman yang kita dengar itu adalah firman yang benar-benar mengubah kita, firman yang membaharui kita, firman yang menuntun kita kepada kehidupan, kepada jalan kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, setiap firman, mari kita mencintai firman, merenungkan firman, dan memperkatakan firman, menghidupi, menaati firman dalam hidup kita. Karena setiap orang yang melakukan firman, setiap orang yang menaati firman, menghidupi firman Allah itu, dia pasti tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang, tidak akan binasa. Dia akan dibawa, dituntun, dipimpin kepada kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan, dipimpin ke dalam jalan yang benar, dipimpin ke dalam kehidupan, dipimpin kepada sukacita, dipimpin kepada pengharapan, dipimpin kepada masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, taati dan lakukan firman Allah, dan kita pasti bahagia, kita pasti berjalan di dalam kebenaran.
Yang ketiga adalah ciri orang yang setia adalah orang yang dapat dipercayai. Dapat dipercaya di sana dikatakan adalah pistos. Saudara kasih oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21 berkata, maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Aku mempercayakan kepadamu tanggung jawab yang besar, berkat yang besar. Dengan saudaraku, orang-orang yang setia adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kita dapat dipercaya kenapa? Karena kita hidup jujur, kita hidup benar, kita hidup tulus, kita hidup berintegritas, kita hidup dengan penuh tanggung jawab. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu pekerjaan, pelayanan yang Allah percayakan kepada kita, baik di gereja, baik di kantor, baik di kampus, dimanapun pelayanan pekerjaan yang Allah berikan, percayakan kepada kita, mari kita melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur, dengan penuh takut akan Tuhan, dengan rajin. Saudaraku, kita memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, penuh tanggung jawab. Kita melakukan segala sesuatu dengan baik, saudaraku, sehingga kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia dan dapat dipercayakan. Oleh karena itu, saudaraku, jangan bermalas-malasan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu. Sebab jika kita setia, maka Allah mempercayakan kita ke hal-hal yang besar, perkara yang besar. Lakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan untuk sesama. Apapun pekerjaan, tanggung jawab yang Allah percayakan kepada kita, mari kita melakukannya dengan rajin, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan benar dan takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, ciri orang yang setia adalah bertahan sampai akhir, bertahan sampai mati, pistos. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 20 ayat 10 di sana dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang dapat bertahan di dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam beban yang berat, dalam situasi sulit, dalam situasi kondisi keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun. Orang-orang yang setia tetap bertahan, tetap ikut Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, tidak menyangkal imannya, tidak meninggalkan firman Allah, tidak meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan, tidak meninggalkan hubungannya dengan Tuhan, tidak meninggalkan pelayanan, tidak meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan pekerjaan Tuhan, tidak meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Kenapa? Masalah, pergumulan, kesukaran, kesesakan, penganiayaan, penderitaan, kesulitan, apapun, dia tetap bertahan, dia tetap setia. Kenapa? Karena itu ciri orang yang setia, ciri orang yang memiliki Roh Kudus adalah setia dalam segala perkara, setia dalam segala keadaan. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam suka dan duka, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam berkelimpahan, dalam kekurangan, dalam waktu ada air mata, dalam sukacita bahagia, dalam kondisi keadaan apapun, tetap setia, tetap bertahan. Sebab orang-orang yang bertahan sampai akhirnya pasti diberkati Tuhan, pasti mendapat kemenangan, pasti mendapat jaminan daripada Tuhan, pasti mendapat keselamatan daripada Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terus minta Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk hidup setia, untuk setia percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, untuk setia menaati melakukan firman Allah, untuk setia menjadi orang-orang yang dapat dipercayai, untuk setia bertahan sampai akhir, dan hidup kita penuh kemenangan dan mahkota kehidupan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.